dia satu-satunya yang harus bisa bertahan untuk menyanggah keluarga supaya tetap tidak runtuh untuk menghadapi duka gitu. Dan uniknya Asmara ini mengemas duka itu dengan sunyi, dengan diam gitu. Dan justru sebenarnya di balik duka yang diam itu lukanya jauh lebih dalam. Jauh lebih dalam, menarik. Dan bagaimana kolaborasinya dengan Ibu Christine Hakim gitu ya, antara anak dengan ibu, bagaimana memotret rasa kehilangan yang kayaknya nggak pernah benar-benar selesai di dalam keluarga ini. Mungkin boleh berkolaborasi dengan Ibu Christine dan juga Yunita boleh sharing dulu. Silakan. Oh, aku sangat bersyukur mendapatkan kesempatan ini bisa kerja sama dengan ibu. Ibu tuh di set sangat memberikan energi dan ketenangan buat aku gitu. Jadi energinya ibu sangat mengalir dan itu aku rasa semua dirasakan sama cast yang acting bareng sama ibu. Terima kasih banyak ibu. Dan aku selalu sharing aku selalu nanya-nanya sama ibu setiap hari gimana untuk scene ini. Kalau dari ibu gimana? Silakan Ibu. Boleh sharing. Maaf ya, nggak mau ngomong setengah jam lagi. Nggak dada lagi beratnya jujur aja. Nggak lucu kalau dimulai dengan menangis. Ya, jadi sebelum Reza nanti suruh saya berhenti napas. Silakan, ini anak pertama saya yang bicara. Iya, baik. Silakan. Ibu tadi belum sharing ya, gimana Del? Syutingnya Aku bilang nanti aja lu. Oh ya, skip dulu berarti ke siapa? Oke, baik. Kalau gitu kita langsung aja melangkah ke Gaminatra ya duluan ya. Baik, untuk yang pertama kita mau bahas dulu dengan Ben, karena Ben memerankan Alex Perazon sebagai aktivis asal Solor gitu ya, mau mere yang juga hobinya adalah memotret foto hitam putih. Boleh berdiri Ben, biar kelihatan ya. Boleh sharing Ben, gimana membangun chemistry persahabatan dengan teman-teman yang lain, juga dengan keluarga laut kan juga dekat ya, dengan Asmara Jati dan lain-lain. Silakan. Pertama-tama tentu kita pada saat reading dan bahkan di luar syuting juga kita membangun chemistry kita semuanya bersama-sama selalu. Bahkan kita juga padel bareng ataupun ya karaoke bareng, kita membangun chemistry-nya juga di dalam dan di luar set. Jadi dengan kedekatan itu juga itu sangat mudah untuk saya sendiri yang memerankan Alex Perazon untuk membawa kedekatan itu ke dalam set sendiri. Dan Alex Perazon sendiri juga khas dengan kameranya, dan di situ saya juga belajar melakukan fotografi. Di sana saya juga mengambil momen-momen kebersamaan kita di luar set, bahkan di dalam set juga. Jadi itu juga membantu saya untuk membangun kebersamaan dan persahabatan antara satu sama lain. Oke, thank you so much. Jadi persahabatannya in and out ya, tadi seperti Mas Anda juga katakan. Alright, thank you so much Ben. Selamat sore semuanya teman-teman media. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Ini fun fact boleh ya, langsung kasih tahu bahwa sebenarnya saya jujur banget untuk seorang Kevin bukan pembaca novel, tapi jadi ini bisa dibilang Laut Bercerita ini adalah novel pertama yang saya baca sampai habis. Dan satu lagi, jadi sebenarnya dari mulai proses casting gitu ya, dan semuanya masih serba confidential gitu, dan akhirnya saya bisa dapat project ini dan bareng sama Mas Andi juga, which is salah satu goal saya mungkin bisa bekerja sama dengan beliau. Berarti udah dong. Iya, puji Tuhan gitu ya. Terus ya akhirnya saya masuk workshop dengan teman-teman semua gitu. Masih nggak tahu bahwa ini tuh berasal dari novel bercerita gitu. Nagra juga nggak tahu sebenarnya. Jadi kita masih sering kayak ini dari mana sih gitu. Jadi ya udah akhirnya setelah baca novelnya saya akhirnya bisa merasakan gitu. Halo teman-teman semua. Diri dong. Tadi kan Ben diri. Iya. Bisa ya. Biar kelihatan. Ini udah laut, emang aku harus ikutin. Halo teman-teman semua, untuk yang belum kenal, nama aku Dewa. Aku yang berperan sebagai Sunu Diantoro. Tadi pertanyaannya apa kan? Sorry. Jadi lebih karena berasal dari keluarga Tapol gitu ya, lebih peka. Bagaimana pengalamannya dari adegan paling menantang atau mungkin challenging? Mungkin simpelnya aku bisa bilang bahwa
di luar dari keluarga Tapo atau tidaknya, pastinya semua diskusi, semua persahabatan dan kehangatan yang kita bangun, pastinya komunikasi itu nggak harus lewat verbal, non verbal. Dan karena aku yang paling muda di sini, yang aku kira aku akan struggle, itu adalah the opposite. Karena ternyata orang-orang dewasa di samping aku ini, entah kenapa sangat baik, either pers atau enggak ya, tapi sangat baik. Dia mengayomi, terutama Kak Reza, Hadian yang sebagai pionir ya, apalagi Mas Anggi yang selalu mendikte aku sangat clear. Mas Anggi selalu berusaha untuk yakin, Dewa kamu bisa, you are Sunu, you are Sunu. Itu yang membuat aku merasa dihargai, sehingga perasaan yang timbul itu entah kenapa terasa otentik. Kehangatannya, persahabatannya bahkan di luar set, aku sayang banget sama mereka semua. Selalu komunikasi terus sama Kak Reza. Maka dari itu, Tapo atau enggaknya itu dua dari konteks perannya atau enggak, aku merasa sangat berharga di sini. Dan semoga perasaan dan kehangatan ini bisa sampai dan menyentuh semua penonton. Menyimbangkan berorganisasi sama emosi, Iya, memang itu menarik banget sih. Memang kadang-kadang memang di adegan tertentu memang situasi harus fleksibel gitu, harus kapan formal secara organisasi kita harus punya hubungan, kapan secara personal harus lebih dekat sebagai hubungan antara manusia ke sama manusia begitu. Oke, lanjut Mbak Dia. Ya kan? Jadi di sini kita memang paling senior berdua sama Bram. Jadi kita tuh yang mungkin kenal lebih lama, mungkin udah pernah pengalaman, pernah kena razia juga, pernah diringkus gitu kali ya. Jadi kita udah lebih punya pengalaman bagaimana menavigasi kalau kita lagi aksi. Dan kita juga sebenarnya yang fungsinya tuh merekrut adik-adik kelas yang kemudian bergabung juga ke Winatra. Kinan yang bertugas merekrut dan kayak kasih inisiasi gitu loh, pengetahuan awal. Sekinan yang merekrut Laut ya betul. Dan kemudian mengajak teman-teman yang Laut juga untuk ikut aksi. Dan kelihatan sekali di film ini seperti di novel bahwa Kinan sama Bram tuh memang punya keyakinan dan ketenangan yang jauh lebih mendalam daripada teman-teman yang lain, karena memang kita udah tahu ini pasti jalurnya akan begini. Kalau misalnya ada aksi yang akan gagal, kita juga udah mulai ngelihat gerak-gerik duluan tuh itu kita yang duluan menyadari gitu. Dari saya sangat personal. Saya juga pas lagi di kampus, saya juga berorganisasi. Dan sampai ada satu kata dari Mas Anggi saya ingat pas lagi kita reading, kembalikan lagi itu pas lagi aura anak muda lagi berapi-api sebagai mahasiswa. Itu bikin saya tuh paling gampang klik. Oh iya, kuncinya bagiku ya. Sampai saya sempetin waktu untuk visit ke kampus, saya grogol. Dan balikin memori itu lagi. Yes. Banyak sekali momen-momen di selama syuting itu sangat personal untuk saya. Salah satunya kita kan syuting ada di Semarang. Salah satu itu cukup daerah yang cukup personal sih untuk saya. Menarik sekali, thank you so much ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Gala sang penyair? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua. Jelas sama dengan Mas Kevin bahwa ini target goal saya, bahwa harus bisa main film dengan Mas Anggi. Yang jelas dari teman-teman semua, Mas Reza, Dian, semuanya ini adalah aktor-aktor yang sering saya lihat di bioskop. Saya cuma orang Surabaya yang ikut casting aja dan diterima di sini, alhamdulillah. Untuk jadi Gala, saya pikir untuk memerankan Gala ini sosoknya yang tenang, bijaksana, puitis. Karena prinsipnya si Gala ini adalah berjuang tidak harus dengan bergerak menggunakan tubuhnya, tapi paling nggak dengan sebuah kata-kata. Jadi kata-kata ini adalah abadi. Jadi setiap tahun demi tahun pasti ada seorang penyair. Tahun 50-an ada W.S. Rendra, 80-an ada salah satu yang dikutip Mbak Laila, Mas Tarji, Puji Tukul. Itu adalah aktivis-aktivis yang menyuarakan suara-suara rakyat, ya masih aman ya, suara-suara rakyat. Jadi saya mencoba untuk, karena saya juga
Karena saya juga sering nulis sastra, sering nulis puisi dan lain sebagainya. Insya Allah untuk memerankan ini, insya Allah lebih mudah, lebih tenang. Itu aja sih. Jadi ya jujur aja ngomong ya Jangan nangis Bu, aduh baru mau mulai ngomong. makanya gue bilang usah ngomong. Ini dia aja mau nangis kok. Dia belum nonton udah nangis. Ya pasti berat bagi seorang ibu terus kehilangan, dan kehilangan ini sebetulnya yang lebih berat lagi karena masih punya harapan bahwa anaknya satu hari akan kembali. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu. Tapi yang jelas buat pesan yang dari film ini yang saya dapatkan buat saya pribadi adalah dalam perjalanan saya ke mancanegara beberapa belakangan ini banyak sekali muncul animal rescue seperti itu jadi tren ya. Tapi saya tidak pernah mendengar ada manusia rescue. Ya. Saya berpikir apa iya itu ya pasti sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sesama makhluk ciptaan kita harus saling menyayangi binatang buas sekalipun. Apakah iya sesama manusia kita tidak harus dan wajib menyayangi? Inilah yang kemudian satu lagi yang pesan buat saya, kok kalau memang itu yang pesan paling utama sebagai makhluk ciptaan Tuhan dari Yang Maha Kuasa, tapi kenapa? Dan fenomena ini sekarang dengan adanya medsos kita mendapat informasi yang lebih banyak dan tapi sekaligus juga menakutkan. Nyawa manusia menjadi tidak ada artinya. Sangat mudah sekali kita mengambil hak yang sebetulnya adalah hak prerogatif dari Tuhan yang memberikan nyawa, memberikan roh, memberikan jiwa kepada makhluk ciptaannya. Tapi makhluk ciptaannya ini yang kemudian semena-mena mengambil nyawa manusia lain, ya. Dan itu bukan hanya terjadi di 98 di selama kehidupan ini ada di dalam dunia dan alam semesta, itu terjadi sampai dunia kiamat. Tapi yang memprihatinkan di negeri tercinta ini, di mana Tuhan ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama dasar dari kita dalam bernegara berbangsa, itu seperti justru yang paling dilupakan. Ya, baik. Prosesnya. Saya kira ini film yang paling rumit buat saya karena castingnya banyak banget orangnya. Karena aku harus memilih, kami harus memilih orang-orang yang sebenarnya merepresentasikan gairah orang-orang muda untuk memberi nuansa pada kehidupan sosial di zaman itu. Dan yang paling penting juga sebenarnya saya pengen menemukan orang-orang yang tokoh-tokoh ini yang sebenarnya punya curiosity aja gitu. I don't care kalau you nggak baca novelnya, I don't care. But at least you have your perasaan kemanusiaanmu untuk kemudian menjadikan dirimu itu bagian dari cerita yang menyentuh ini gitu. Jadi itu yang sebenarnya sorot-sorot matanya yang saya pilih lebih dari pengetahuan atau atas apapun, karena itulah kemunculan otentik dari tokoh-tokoh yang sebenarnya minat utamanya kalau ditunjukkan adalah untuk membantu meringankan kehidupan di saat itu yang mungkin tidak mudah gitu. Dan yang kedua juga tokoh-tokoh yang kemudian bisa mewujudkan semacam cara untuk mencintai bangsanya dengan bentuk dan sentuhan masing-masing. Nah, orang-orang ini menurut saya paling tepat, kombinasinya paling tepat. Dan kemudian ketika dipajang pertama kali, saya punya foto mereka baru pertama kali duduk bersama, saya punya foto. Nanti suatu saat kalau filmnya udah tayang saya mau upload. Mereka punya gairah itu, dan itulah yang membuat saya jatuh cinta sama mereka. Saya dan Anggi dan juga jajaran produser sangat-sangat bersyukur sekali dengan semua pemain. Saya bisa bilang ini salah satu yang terbaik yang Indonesia punya gitu untuk berkumpul di dalam satu project film. We're very honored to have each
one of you, and aku rasa itu salah satu juga semangat yang ingin kami juga munculkan di dalam film, karena intisari jiwa yang kami ingin tuangkan dalam laut bercerita memang semangat anak muda. Dan ini sama seperti Reza bilang tadi, ini salah satu proyek film yang ketika udah selesai, karena mengikuti persahabatan mereka dari awal dan 2 bulan penuh kami syuting sampai akhir tuh, ketika berpisah berat sekali, terutama juga dengan ibu dan bapak yang turut mengiringi langkah-langkah mereka. Jadi kami sangat bersyukur, dan ini sebenarnya salah satu upaya kami juga untuk mewujudkan imajinasi Ali Wahana dari novel ke film, dan mudah-mudahan ini bisa berkenan di hati pembaca dan juga penonton film. Sebetulnya saya tuh agak serem dikit gitu ya melihat respon setelah pengumuman kita tanggal 1 itu Desember. Pertanyaan paling banyak adalah Gustinya siapa? Gue pengen tonjok gitu kan. Banyak sekali yang nanya itu. Tapi yang kedua adalah awas ya kalau nggak persis kayak novel gitu. Karena saya sendiri seorang penulis review film di Tempo puluhan tahun, dan saya tahu betul yang namanya film dan buku adalah 2 medium yang berbeda. Jadi dari awal saya sudah tahu betul bahwa ketika ini mau diangkat sebagai film dan saya bersama Mas Anggi sama-sama menulis, itu bukunya memang harus kita singkirkan. Kita hanya mengambil jiwanya dan pilar-pilarnya begitu ya. Tapi kita tidak mungkin mengikuti page by page atau chapter by chapter, karena malah jadi, menurut saya itu akan menjadi film yang buruk. Jadi that's what we did. Lebih jiwanya ya, karakter-karakternya tentu sama, tetapi there's no way kita akan persis seperti buku. Jalan ceritanya tentu kita ambil yang umum seperti buku, tapi apa yang disebut sama Mas Anggi konteks, kita harus memberi konteks. Karena kalau buku kan ada strukturnya tersendiri. Nah, ketika membuatnya audio visual, kita harus ingat gitu bahwa tidak semua orang sudah membaca bukunya, dan kedua, orang tetap harus mempunyai background, harus punya konteks. Winatra itu apa? Kenapa waktu itu mereka demonstrasi? Kenapa buku dilarang? Karena zaman sekarang tidak ada sebetulnya undang-undang yang membolehkan buku dilarang, tapi di zaman itu ada gitu ya. Jadi Mas Anggi memancing kita untuk berpikir di Writers Room bersama dengan Gita juga, untuk ayo kita pikirin kenapa laut mau bergabung dengan Winatra. Lalu kita memberi konteks yang sebetulnya tidak terlalu tereksplor di novel, tapi kita eksplor di film. Karena di film itu kita harus betul-betul memberi visual yang berbicara dan bercerita. Kedua juga saya belajar banget dari Mas Anggi ketika menulis bahwa what is written, apa yang tertulis dan cantik belum tentu ketika diucapkan itu enak didengar gitu ya. Jadi berapa kali kalau saya menulis dialog apa, tapi begitu kita bacakan nggak enak ya gitu kan. Jadi harus kita revise gitu, dan itu yang saya belajar banyak dari Mas Anggi, bahwa what's written is always different from what's pronounced gitu ya. Yang dipronounce itu tuh kita harus dengerin, pas kita dengerin kita ucapkan oh iya ya, aneh rasanya gitu. Jadi berapa kali kita revisi draftnya berkali-kali, karena we really want to make a good movies, dan betul-betul untuk semua orang. Jadi tidak hanya mereka yang sudah membaca, tentu saja yang membaca kita welcome banget, senang banget, tapi juga mereka yang belum membaca juga harus ikut menikmati gitu. Dan mudah-mudahan ini nanti ketika masanya di bioskop kalian semua menyukainya. Saya kira benar bahwa memang ada tentu saja ada perbedaan novel setebal itu untuk diwujudkan semua ke dalam sebuah film yang punya batasan durasi itu pasti tidak mungkin gitu ya. Kita mengambil hal-hal yang momen-momen yang paling kemudian bisa kita tularkan sebagai kata-kata kunci ketika kita berbicara mengenai sebuah era, di mana salah satu yang paling pokok sebenarnya yang diambil adalah satu kekuatan persahabatan, satu kekuatan keputusan untuk membuat gerakan bersama-sama atas dasar kemanusiaan. Dan satu yang menarik juga adalah bagaimana keluarga itu sebenarnya selalu punya harapan untuk kumpul bersama dalam sebuah kegiatan sesederhana makan di meja makan. Mereka seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman boleh semua. Berdiri Mas Budi? Oh iya. Silakan.
biar fotonya bersama. Jadi mungkin ini boleh disebut sebagai jodoh gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya Laut Bercerita itu ditulis oleh Mbak Lela ketika Mbak Lela masih di Tempo ya Mbak ya. Dimulai dari di Tempo, kemudian pekan ini udah memasuki cetak ulang yang ke-116. Selamat Mbak Lela. Saya kira dua hal itu yang membuat saya merasa ini jodoh yang pas begitu untuk memulai satu proyek oleh Pal Edge Pictures. Pal Edge adalah satu unit yang baru dibangun di Tempo sebagai bagian dari kami untuk memperbanyak platform untuk menularkan value, menularkan semangat kebaikan buat bangsa kita, buat negara kita ya. Semangat untuk membangun hal-hal yang baik, semangat untuk melawan korupsi, semangat untuk melawan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi ini juga yang ditularkan melalui film Laut Bercerita. Semoga ceritanya juga bisa disukai oleh teman-teman semua dan para penonton di Indonesia. Dan nanti semoga diikuti dengan proyek-proyek film yang lain yang kira-kira bisa sesuai dengan value dan visi kami. Mungkin itu Mas Azul mau menambahkan? Ya, terima kasih. Saya mungkin orang yang cukup beruntung karena saya adalah salah satu dari sejumlah orang yang membaca pertama Laut Bercerita. Karena ketika itu Mbak Lela masih di Tempo dan saya membaca awal dan rasanya juga saya ikut bantu-bantu sedikit risetnya Mbak Lela. Karenanya ketika kami di Tempo diminta untuk diajak untuk bisa bergabung dengan seluruh tim di sini untuk menjadi bagian dari tim Laut Bercerita dengan tanpa berpikir panjang, saya langsung bilang ya. Dan kebetulan ketika itu kami baru saja melaunch PAL 8 PAL Edge, satu unit yang dikatakan diri memang muncul pada tahun 2025 kemarin, sebuah ikhtiar kami untuk memperluas cakrawala dan untuk mencari bentuk-bentuk lain dalam pengucapan nilai-nilai yang dikatakan Budi tadi gitu. Jadi kalau dulu lewat teks, lewat video pendek barangkali, nah ini ada bentuk lain yaitu film. Dan sama Lela udah lama banget, dia jadi juri lama di Festival Film Tempo, sampai sekarang masih tetap jadi juri. Jadi nggak ada hambatan sama sekali dan langsung jalan aja. Saya beruntung, saya Gita dan juga Dian waktu itu sempat terlibat dalam pembuatan film pendeknya. Jadi dan sebelum film pendek juga kita sudah kirimin draft-draft dari bukunya. Dan ini lumayan personal buat saya dan mungkin juga buat kita, bahwa banyak pertanyaan waktu itu diajukan kapan film pendeknya akan dibuat jadi film panjang. Dan walaupun kami memang merencanakan itu, tapi kita harus tidak boleh bilang sampai kejadian. Terus kemudian kalau menurut saya tantangannya, aduh ini lama sekali ya, saya jarang sekali terlibat dalam proyek film panjang yang lama sekali, bahkan dari syuting sampai sekarang edit belum selesai-selesai. Dan ini kayaknya lumayan harus harus benar-benar menata energinya agar film ini bisa tersampaikan pesannya. Terima kasih. Ketika mengadaptasi novel dan juga film pendek yang sebenarnya film pendek sudah hadir 8 tahun sebelumnya dan sampai sekarang juga masih permintaan untuk diputarnya masih sangat luar biasa. Tentunya ini jadi hal yang paling bikin deg-degan pastinya, karena dari novel mega bestseller ini tentunya kami mencoba untuk meramu sebuah skala produksi yang lumayan ambisius kalau menurut saya, karena ya kita tahu cerita ini di 90-an dan ini cerita period yang world buildingnya juga sangat heavy, karena ini adalah kita ingin menghidupkan dari kisah yang sudah ditulis Mbak Lela di dalam novel dan mengalihwanakan ke dalam bentuk film. Jadi challenge-nya pastinya luar biasa banget Mbak, dan untuk itu kami juga sangat bersyukur kami dapat support partners yang luar biasa untuk mencoba mewujudkan
skala produksi yang lumayan ambisius ini. Kami ada partner dari Jakarta dan juga Links Film di sini ya, dan juga ada VMS dan Brandlink yang membantu kami bersama-sama untuk mewujudkan karya ini. Mudah-mudahan hasilnya dapat kita nikmati bersama di tahun ini dan bisa memuaskan hati semua. Sebenarnya film ini kita justru awal memulainya udah balik di tahun 2018 kayaknya ya Mbak Lela dan Mas Wisnu. Waktu itu untuk development pertama film ini kami mendapatkan grants dari Tokyo Next Master, itu dari bagian juga dari Tokyo Filmex yang memulai tahap awal untuk kami memulai menulis. Aku ingat banget waktu itu juga ada ketemu Mas Anggi, tapi terus pandemi semua rencana buyar dan akhirnya kami baru mulai 2 tahun yang lalu untuk memulai kembali mendevelop cerita ini. Dan sekarang memang kita juga kemarin kami sempat presentasi juga ke Berlinale di Film Market dan selanjutnya akan di Hong Kong. Jadi memang antusiasme mudah-mudahan nggak hanya dari dalam negeri tapi dari masyarakat internasional juga sudah menunggu film ini untuk hadir dalam wujud sinema. Jelas bahwa kami sedang memberikan sebuah karya melalui bentuk film sebagai bentuk Aliwahana. Ini adalah karya yang diadaptasi dari bukunya Mbak Lela, fiktif gitu ya. Itu yang menjadi sangat menarik sebenarnya, karena bagi saya film ini bukan bentuk perlawanan. Film ini adalah bentuk kita merayakan tentang harapan, bagaimana proses kehilangan terjadi, apa arti persahabatan, cinta juga ada di dalamnya. Dan ini salah satu hal yang saya kagumi juga dari cerita ketika membaca skenarionya. Harapan-harapan itu semoga muncul ketika nanti publik menontonnya, semoga mereka juga bisa membawa pulang rasa-rasa itu. Kalau tadi menanggapi yang pertama soal apakah tidak takut, saya yakin sekali film ini akan tayang dengan baik tahun ini. Itu saya sangat yakin gitu. Karena it's a beautiful film. Itu aja sih Mas. Kalau misalnya kita melihat film ini, kita akan melihat bahwa ini adalah sebuah perayaan tentang bagaimana ada semangat anak-anak muda yang ingin mencintai bangsanya dengan cara mereka sendiri. Dan sebenarnya kita tidak perlu terlalu terburu-buru mengatakan apakah ini ada hubungan dengan politik saat ini. Soalnya menurut saya, bagaimana gejolak anak muda merasa terpanggil untuk bisa membela masyarakat yang tidak punya suara, itu sudah terjadi itu beberapa kali dalam bangsa ini. Tahun 1928, 1945, 1965, 1998, bahkan kapan kemarin berapa tuh ya? 2025. Jadi ini sesuatu yang berulang, sejarah yang berulang. Kayak saya rasa sih kita bisa melihat bahwa ini justru harapan, bener banget kata Reza. Kita bisa melihat ini, jangan pakai kata-kata perlawanan lah, bilang aja ini adalah banyak harapan masih ada di generasi muda Indonesia, dan mari kita rayakan bersama harapan-harapan yang masih ada itu. Yes. Kalau ditanya ini soal bagaimana pendalaman karakternya gitu maksudnya Pak? Iya, ada challenge-nya nggak? Wah, kalau challenge kayaknya semua karakter pasti punya tantangannya tersendiri ya. Tapi saya selalu yakin bahwa persiapan yang matang, persiapan yang cukup, proses reading dan vision yang clear dari director itu sangat mempengaruhi sih menurut saya. Jadi saya rasa mungkin mewakili juga teman-teman pemain yang lain, Mas Anggi itu sudah mengajak kami bicara tidak melulu hanya tentang isi skenarionya, tapi menggali tentang sudut pandang yang seperti tadi dijelaskan di awal, dan itu sangat membantu untuk kita punya sense apa sih yang mau kita bicarakan di film ini, atau spirit seperti apa yang perlu kita miliki ketika menjalankan proses syuting dan mendalami karakter, tiap-tiap karakter yang ada di film ini. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi besar. Kalau yang paling challenging tuh, saya kalau ditanya yang paling challenging tuh ada satu, tapi saya nggak boleh ngomong, masih spoiler banget. Ada tuh yang paling challenging tuh. Di awal meeting kami, saya selalu ingat sekali kalimat pertama Mas Anggi waktu kita direkrut itu di awal di dalam. Setelah kita membaca berkali-kali, nanti pas penulisan kita harus ikhlas ya sama adegan-adegan yang mungkin kita nggak bisa masukin, padahal kita sayang sama adegan itu. Itu saya selalu ingat. Jadi
proses editing itu beberapa kali. Pertama ketika menulis skrip, ketika skrip jadi kita udah mesti mulai ikhlas tuh. Ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Dan alasannya macam-macam, nggak hanya satu gitu. Tapi salah satu yang paling utama adalah durasi. Nggak mungkin dong kita bikin film 4 jam ya nggak sih? Gitu. Mas Anggi sih bilang kalau boleh dia kepengen 3 jam tuh. Kemarin dia bilang gitu. Tapi kita kan nggak mungkin, ya kan? Paling 2 jam itu sudah terasa panjang. Nah, jadi itu satu yang selalu saya ingat. Tiap kali kalau saya, ya yang itu dipotong ya gitu. Tapi terus saya ingat, oke kita harus ikhlas. Nah, editing yang kedua ketika syuting udah selesai dan mulai di assembling itu semua footage-nya dan jadi satu, dan disitulah mulai itu ada editing lagi gitu. Karena panjang banget, tetap panjang kan. Syutingnya kan juga so many footages kan. Jadi panjang dan itu kemudian diputuskan bersama, yang ini out, yang ini in, yang ini out. Tunggu dulu, masukin lagi ya kayak gitu-gitu. Itu juga harus ikhlas. Saya selalu ingat kalimat pertama, kita berjanji harus ikhlas gitu loh. Jadi ini demi durasi dan juga demi storytellingnya. Kalau kita maksa-maksain semua, kadang-kadang nanti kok jomplang ya gitu. Jadi we really need to be realistik aja gitu, bahwa this is a movie, it's a different medium, jadi ikhlas gitu. Dan itu yang selalu saya letakkan di hati dan otak saya, bahwa oke, gua harus ikhlas. Dan Mas Anggi sendiri juga sama, dia sendiri juga bilang dia punya ada kesayangan adegan yang dia suka banget, tapi dia harus potong gitu. Jadi semua, saya yakin yang lain-lain juga ya kita, dan semuanya pasti punya bahwa aduh ini harus dipotong, ini harus dipotong, dan itu saya yakin terjadi di semua filmmaker. Jadi it's sesuatu yang wajar dan normal aja gitu. Saya punya satu film sama Reza sebelumnya, judulnya 20 Jam bersama Gaspar. Itu pindah zaman dari hari ini ke masa depan. Itu spekulatif. Aku bisa mengada-ada, ya kan? Ketika sekarang membuat film tentang apa yang terjadi di tahun 90-an gitu, wah itu bukan spekulatif, itu beratnya di riset gitu. Jadi salah dikit aja mungkin akan jadi kayak bolong kayak gitu kira-kira. Nah, yang paling menarik adalah ketika pemilihan lokasi. Saya memilih lokasi di kota yang sebenarnya secara bentuk atau visualnya itu masih seperti tahun 90-an. Jalan-jalan supaya apa? Supaya itu strategi budget, strategi apa. Jadi tidak bisa menciptakan dari nol kayak gitu. Kita memang harus cari existing location, existing rumah gitu, baru kemudian kita tempel dengan detail-detail yang memang bisa menghidupkan the world buildingnya. Salah satu yang paling penting dibangun dari film itu adalah world building. World buildingnya salah, aktornya mau berakting sekuat apapun, skenario mau sekuat apapun, juga pasti penonton tidak percaya pada dunia. Nah itu tugas kami, orang-orang yang kemudian mengumpulkan orang-orang terbaik, Mbak. Mulai dari DOP yang baik, tadi ngomongin kalau editing, kita riset serius-seriusnya, warna. Bahkan kita itu mempunyai 2 konsultan fotografi. Untuk fotografi pakai blitz dan fotografi nggak pakai blitz. Fotografi warna tahun itu dan fotografi hitam putih. Bayangkan serumit itu. Jadi di satu set kecil kayak gitu tuh bisa isinya mungkin 60 orang kali hanya untuk ngecek every detail of the film. Nah itu sumuk. Apa posisi panas. Saya kasih tahu ya, hari pertama syuting suasana panas banget, di dalam ruangan isinya mungkin berapa 60 orang. Wah ya ampun Mbak, saya request ini bisa ada AC nggak gitu. Akhirnya ada AC. Yang dimatikan pada saat take karena suaranya AC mengganggu suara gitu. Nah, hal-hal seperti itu terjadi pada saat proses. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menciptakan dunia yang nanti Anda semua akan percaya dan masuk ke dalamnya. Sebenarnya sih bukannya tambahan-tambahannya tuh bukannya ada ngambil dari luar gitu, bukan. Tapi ada hal-hal yang cuma sebaris 2 baris atau 1 paragraf di novel itu kita kembangkan dengan lebih besar gitu loh. Jadi di enhance jadi lebih besar karena justru itu yang lebih menarik untuk dibikin visual. Misalnya ketika buku-buku dilarang gitu ya di zaman itu kan itu hal yang rutin ya, tiap tahun ada daftar buku yang dilarang. Nah itu kan di novel tuh hanya ya 1 halaman lah ngomongin ada 3 orang yang ditangkap karena mereka mendiskusikan buku-buku terlarang gitu. Nah itu kita lebih luaskan di dalam film. Jadi sebetulnya apa yang sudah ada di novel kita enhance karena Mas Anggi berkali-kali juga menyebut ke saya dan kepada semua itu bahwa
make it dynamic gitu. Jadi di buku kadang-kadang kita mengatakan satu kalimat udah cukup orang puas, tapi kalau di film it has to be dynamic. Jadi kita sama-sama memutuskan, oke, kalau gitu bagian ini kita kembangkan gitu. Jadi sudah ada di buku tapi we develop it further. Jadi bukan yang ngambil satu subplot yang lain gitu, enggak. Di film pendek saya jadi siapa Ajani, pacarnya Reza, pacarnya Laut. Susah banget itu. Nggak susah. I love you. Baik gitu. Tapi sebenarnya memang pas baca novelnya sebenarnya aku ngefans bangetnya sama karakter Kinan. Dan di sini aku bersyukur banget akhirnya dapat kesempatan diperbolehkan untuk memerankan Kinan. Buat aku kalau di kampus terus jadi anak-anak yang direkrut demo gitu, aku ngefans banget pasti sama Kak Kinan gitu. Dan dia knowledgeable banget dan dia bisa meyakinkan anak-anak adik-adik kelas untuk bisa dari nggak tahu apa-apa soal pergerakan jadi ngerti dan jadi pengen ikut gabung. Menurut aku karakter Kinan tuh benar-benar inspiratif sekali. Karakter Anjani juga sangat menarik. Dia memiliki caranya sendiri untuk berjuang. Dia mengekspresikan dirinya lewat seni dan bagaimana dia bisa menghadirkan rumah kedua buat Laut gitu loh. Pada saat Laut udah mulai terpisah dari keluarganya, tapi dia bisa menjadi rumah kedua buat Laut, apalagi pas udah mulai di Jakarta dan pergerakan Winatra udah semakin aktif. Dan bangga banget karena di film panjang ini kita juga punya aktor yang sangat keren banget, yaitu Eva Celia yang dengan sangat bagus, bahkan kayaknya jauh lebih bagus daripada pas saya meranin Anjani. Dia lebih menghidupkan Anjani dengan sangat baik. Makanya teman-teman nanti jangan sampai melewatkan gitu. Film pendeknya sangat bagus, disutradarai oleh kawan saya Mbak Prita dan diproduksi oleh teman-teman yang juga ada di sini, dan kemudian mengekspannya menjadi film panjang menjadi tantangan buat saya karena kemudian saya jadi punya waktu untuk berbicara atau menunjukkan karakter masing-masing menjadi lebih hidup dan menjadi lebih manusia gitu. Utuh sebagai manusia yang punya rasa sedih, manusia yang punya rasa takut, manusia yang punya rasa ingin untuk kemudian membuat perubahan, dan manusia yang mempunyai kerinduan yang memuncak ketika dia punya kehilangan. Saya kira sebenarnya apapun yang kita buat dalam konteks kesejarahan selalu punya dampak, dan dampak yang diharapkan sebenarnya paling tidak dari saya adalah kita mengingat terus-menerus bahwa sebenarnya pemuda-pemuda ini adalah orang-orang atau sekelompok orang yang selalu punya banyak pertanyaan dan punya banyak harapan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Tadi juga boleh mundur ke belakang aja. Sumpah Pemuda itu yang menggerakkan pemikiran mengenai nasionalisme keindonesiaan itu muncul di Sumpah Pemuda. Itu siapa isinya? Pemuda, orang namanya Sumpah Pemuda, ya kan? Terus kemudian berikutnya terus menerus bahkan sampai hari ini. Nah, kenangan-kenangan tentang orang-orang yang punya semangat dan berkobarnya semangat anak muda untuk merubah keadaan menjadi lebih baik dan punya resiko, itu tuh adalah bagian dari cerita-cerita yang kemudian tidak akan pernah berhenti. Saya pikir itu yang paling membuat kita merasa penting untuk membuat film ini. Rasa manusianya, rasa kehilangannya, gitu, dan rasa harapannya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Kalau ngomongin novel elemennya apa ya, hampir semua elemennya saya pengen masukkan ke film gitu. Tapi salah satu yang menarik dari novel ini adalah saya mengambil energi anak muda itu gitu. Tidak bisa dimungkin kita pernah ada, saya nggak tahu, mungkin beberapa pemuda dan beberapa bekas pemuda di sini ya. Tapi saya yakin ada satu, nggak usah ketawa, jadi saya yakin bahwa kita pernah punya satu pengalaman bersama, satu kekonyolan bersama, satu keputusan-keputusan yang sangat ambisius yang ada dalam diri seorang pemuda. Nah, itu elemen yang paling pokok yang ada di filmnya, yang sebenarnya muncul dari novelnya. Anak-anak muda yang berkumpul mendiskusikan buku dan pengen membuat sebuah perubahan untuk membuat pembuktian bahwa dia itu mencintai negerinya. Kira-kira seperti itu yang paling ini. Terus kalau melaut, saya temukan di Spotify. Iya, wawancara eksklusif dan juga doorstop. Kemudian, perwakilan eksekutif produser boleh diberikan jalan dulu untuk maju ke depan dan berfoto bersama. Kabar Bayan. Yes,
Setelah ini silakan mengikuti Ibu boleh di teman-teman sini, dari Mas Iwan di Publicis sini. ya untuk rekan-rekan media yang ingin wawancara eksklusif atau doorstop di area luar studio. Baik, kita foto terlebih dahulu. Tengah dulu ya. Center dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Tengah atas boleh lihat ke atas, silahkan. Bersama dengan seluruh cast and crew. Belum lengkap tapi sudah semakin lengkap dari pengumuman pertama di Jav Market Yogyakarta. Sebelah kiri boleh, sebelah kiri. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sebelah kanan teman-teman. Silahkan. 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Tengah sekali lagi. Sudah cukup? Aman? Sekali lagi. Tengah sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Boleh kita berikan tepuk tangan yang